Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan penerapan teori relativitas khusus. Nah, dalam penerapannya bagaimanakah kita menggunakan teori relativitas khusus? Nah, jadi kalau kita ingat kembali, sebenarnya teori relativitas khusus itu adalah salah satu pilar yang memang kita gunakan ketika mempelajari fisika modern. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk menelaah beberapa kasus kompleks yang memiliki kecepatan tinggi, salah satunya pada gejala alam. Nah, berikut ini kita akan coba belajar nih fenomena apa saja sih yang termasuk dalam penerapan teori relativitas khusus. Kita akan coba belajar yang pertama adalah persoalan paradok kembar. Nah, kita coba pelajari. Jadi paradok kembar atau twins paradok adalah suatu persoalan yang cukup membingungkan dalam teori relativitas khusus. Jadi kasus paradok kembar ini misalnya ada dua orang begitu ya. Di sini dalam kasus ini ada John dan Mary. Nah, John dan Mary ini menjadi astronot yang salah satunya akan pergi ke ruang angkasa menuju sebuah bintang. Taruhlah di sini adalah yang tinggal di bumi adalah John, begitu ya. Di sini didefinisikan yang tinggal di bumi adalah John. Kemudian yang menjadi astronot adalah Mary, begitu, yang menuju ke ruang angkasa menuju sebuah bintang. Nah, Mary ini mengendarai suatu pesawat ruang angkasa yang terbang ke bintang dengan kecepatan v. Jadi kita perlu garis bawahi dulu beberapa definisinya. Jadi kita tandai bahwa Mary ini punya kecepatan sebesar v ya. Kemudian diasumsikan agar nampak efek dari relativitas ini, maka V ini memiliki orde sebesar kecepatan cahaya atau c. Kemudian sesaat setelah tiba di bintang, Mary kembali lagi ke bumi dan bertemu John dengan kecepatan yang sama. Jadi kalau kita gambarkan, prosesnya adalah dari bumi, begitu ya. Dari bumi Mary menuju bintang, kemudian setelah di bintang dia kembali lagi ke bumi. Nah, teori relativitas khusus itu menyatakan jika Mary bergerak terhadap John dengan selang waktu kerangka inersia Mary, maka akan mengalami dilatasi waktu sebesar gamma, begitu ya. Jadi ini faktor dilatasinya adalah gamma. Yang dirumuskan gammanya tidak lain adalah 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ini teman-teman sudah hafal betul, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana definisinya? Jadi di akhir perjalanan Mary, begitu ya, akan lebih mudah dibandingkan dengan Jones. Nah, paradok muncul dari kenyataan bahwa dengan mengabaikan selang waktu saat Mary bergerak dipercepat dan diperlambat, Mary itu berada dalam kerangka inersia. Nah, selanjutnya dengan prinsip relativitas, Mary dapat mengklaim bahwa John lah yang bergerak terhadap dirinya. Jadi kalau tadi asumsinya adalah Mary yang bergerak terhadap John, tapi ketika kita menganggap kerangka inersianya di Mary, begitu ya, maka yang bergerak adalah John, bukannya dia. Sehingga dalam selang waktu itu John seharusnya juga mengalami dilatasi. Nah, jadi ketika kerangka inersianya berpindah pada Mary, nah seharusnya ketika Mary kembali menjumpai saudaranya ini, ya begitu, saudaranya ini harusnya lebih muda daripada dia. Nah, inilah yang menjadi kasus dalam paradoks kembar atau twins paradok. Nah, yang benar yang mana? Apakah yang lebih muda Mary? Apakah yang lebih muda itu Jones? Nah, ini yang akan kita coba pecahkan dengan menerapkan pada kasus relativitas ini. Nah, untuk menyederhanakan kasus ini, jadi kita asumsikan dulu ini ya, perjalanan Mary terjadi pada saat dia lahir. Jadi meskipun kenyataannya tidak mungkin begitu ya, anak kecil baru lahir diterbangkan ke bintang gitu ya kan. Tapi untuk lebih memudahkan begitu ya, agar lebih mudah, kita anggap waktu lokalnya pada posisi 00 itu adalah 0. Jadi usianya Mary, usianya John pada saat itu adalah 00 pada awalnya. Kemudian kita ingat kembali jarak antara bumi dan bintang menurut keduanya tersebut, ya jaraknya adalah disimbolkan dengan dj. Jadi kita anggap bahwa kerangka bumi yang diam ini kita simbolkan dengan kerangkanya Jones. Maka simbolnya itu selalu ada huruf C di bawah. Jadi J di sini adalah untuk menunjukkan kerangka dari John, ya. Kemudian jarak bumi dan bintang ketika diukur oleh Mary adalah sebesar ini. Jadi muncul faktor dilatasi di sini ya. Maka dm ya jarak menurut Mary itu tidak lain adalah jaraknya John dibagi dengan gamma. Nah, perumusan ini
disebabkan adanya kontraksi Lorentz. Jadi teman-teman kemarin kan sudah belajar ya, akibat suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tinggi seurai dengan cahaya, maka ada beberapa efek yang dialami. Salah satunya adalah adanya perubahan dari posisinya, jaraknya ya begitu. Kemudian indeks J dan M berturut-turut untuk menunjukkan menurut John maupun menurut Mary, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita akan coba mengukur umur relatifnya. Jadi dalam kasus ini akan diukur umur relatif dari John dan Mary. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah dengan melakukan perhitungan menurut kerangka John ya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan menurut kerangka Mary. Jadi yang kerangka yang pertama adalah John yang diam di bumi, dan yang kedua adalah Mary yang bergerak dengan kecepatan v menuju bintang maupun kembali ke bumi. Nanti kita akan sama menunjukkan bahwa perhitungan dari keduanya ini akan menghasilkan angka yang sama. Jadi paradok tadi akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Jadi kita anggap dulu yang pertama adalah sekarang perhitungan dilakukan dalam kerangka John ya. Jadi dalam kerangka John yang diam di bumi, Mary kan bergerak dengan menempuh perjalanan total sejauh 2 kali dj. Jadi kenapa kok 2 kali dj? Jadi misalkan ini bumi begitu ya, ini bumi. Jadi ya, ini bintang begitu. Nah, tadi kan jaraknya adalah ini dan sini adalah dj tadi ya. Kemudian karena Mary ini bergerak 2 kali, jadi pertama dari bumi begitu bergerak ke bintang, dari bintang kembali lagi ke bumi. Maka pulang pergi totalnya adalah 2 dj. Total yang ditempuh oleh Mary. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah V saat berangkat, begitu ya. Ini saat berangkat dan minus V saat kembali. Oke. Jadi ketika menjauhi bumi, dia memiliki kecepatan sebesar V. Nah, ketika kembali kan mendekat ini ya, mengarah ke bumi, maka kecepatannya muncul tanda negatif di sini. Nah, kemudian perjalanan bumi bolak-balik ini memakan waktu sebesar berapa? Waktunya adalah 2 dj per V. Jadi ini adalah waktu yang dilakukan oleh John. Jadi ketika berangkat dia adalah dj per V, saat pulang dia juga dj per V. Jadi total waktunya adalah 2 dj per V. Transformasi Lorentz untuk bentuk waktu ini memiliki hubungan yang ditunjukkan oleh jam milik John. Jadi menurut John gitu ya. Menurut John, waktu yang ditempuh Mary adalah sebesar Tm ini. Jadi Tm tidak lain adalah gamma begitu, Tj dikurangi Vxj per C kuadrat. Nah, ini adalah waktu menurut John. Jadi berdasarkan pengamatan John. Nah, waktunya Mary itu seperti ini menurut John. Oke, muncul faktor dilatasi waktu di sini ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu waktu menurut kerangka John ini, nah dengan xj adalah jarak antara mereka. Jadi ketika dia ada di bumi dan di bintang ya jaraknya sebesar dj. Tapi untuk besaran yang maksudnya sembarang begitu, kita asumsikan dia sebagai xj seperti ini. Kemudian selama perjalanan Mary menuju bintang, maka berlaku bahwa xj itu tidak lain adalah V dikalikan Tj. Ini ya. Kemudian kita substitusikanlah persamaan 24 ini ke dalam persamaan 23. Jadi kita gantikan di sini. Jadi Tm tidak lain adalah gamma dalam kurung Tj dikurangi V kuadrat per C kuadrat dikalikan Tj. Nah, dapat Tj ini dari mana? Tj tadi kan karena dalam persamaan 23, nah ada suku di sini Xj. Nah, suku Xj inilah yang tadi kita gantikan. Oke. Semoga paham ya. Nah, ketika sudah ketemu maka di sini ada suku Tj dan Tj. Tj ini boleh kita keluarkan sehingga kita dapat simpulkan ini, oh ternyata waktu Mary begitu berdasarkan waktunya John adalah didefinisikan seperti ini. Jadi ya waktunya Mary itu tidak lain adalah Tj dibagi dengan gamma. Nah, dalam penulisan selang waktu begitu delta, kita bisa memunculkan delta di sini seperti ini. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa Mary ini bergerak lebih lambat daripada jam yang dimiliki oleh John dengan faktor sebesar 1 per gamma.
Nah, kenapa kita katakan lebih lambat? Ingat, gamma itu memiliki nilai lebih dari 1. Maka nilai 1 dibagi dengan gamma, maka angkanya pasti kurang dari 1. Sehingga ketika angkanya kurang dari 1, maka waktu Mary itu akan jauh lebih kecil. Jadi misalkan John itu sudah menempuh 1 hari di bumi. Maka bisa jadi Mary yang bergerak dengan kecepatan v mendekati orbit cahaya ini belum menempuh waktu yang sama. Itu maksudnya. Nah, dengan cara yang sama kita akan menunjukkan ini bahwa untuk perjalanan pulangnya, jadi perjalanan pulang Mary menuju bumi akan berlaku faktor yang sama. Jadi misalkan ini ya, selama perjalanan total kita bisa definisikan umur John. Umur John berapa? Umur John tidak lain adalah 2dj dibagi dengan V. Jadi A di sini maksudnya untuk menunjukkan umurnya begitu ya. Nah, sedangkan untuk umur Mary adalah 2dj per V dikalikan dengan 1 per gamma. Loh, Bu, kok muncul seperti ini? Begitu ya. Nah, kita ingat tadi, mereka kan diasumsikan lahir bersama berbarengan begitu ya. Dan umur mereka itu saat di bumi sama-sama 00 begitu. Nah, ketika umurnya 00 selepas lahir ini ternyata si Mary langsung ini melakukan perjalanan keluar angkasa begitu. Maka umurnya ini ya langsung kita asumsikan sebagai AJ ini. AJ ya sama dengan jarak totalnya dibagi kecepatannya menurut John. Nah, menurut Mary bagaimana? Karena Mary tadi ada faktor dilatasinya seperti ini, maka waktunya juga usianya muncul faktor dilatasi. Nah, tampak bahwa umur John ini akan lebih muda dari Mary. Jadi, menurut kerangka yang diam di bumi ini, maka si Mary ini akan jauh lebih muda. Jadi, kalau John sudah menempuh sudah sampai usia 10 tahun, bisa jadi Mary belum sampai itu, begitu ya. Tampak bahwa umur John lebih besar daripada Mary. Oke, jadi kalau tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa John ini akan memiliki umur lebih besar daripada Mary begitu, atau kita katakan lebih tua begitu ya. Nah, bagaimanakah selisih usia mereka begitu? Nah, selisih usianya adalah dengan mengurangkan kedua usia antara John dan Mary. Karena kita sudah tahu bahwa usia John yang lebih besar, ya tinggal usia John dikurangi dengan usia Mary. Jadi dari persamaan 2.8 kita kurangi dengan persamaan 2.9. Sehingga karena dia memiliki suku yang sama, ya ini 2dj per V ya. Ini juga 2dj per V, maka kita bisa tuliskan bahwa selisih usia mereka tidak lain yaitu 1 dikurangi 1 per gamma dikalikan 2dj per V atau ditunjukkan oleh persamaan 2.10. Nah, ini tadi adalah dalam kerangka John yang di bumi yang diam begitu ya. Lalu bagaimana dalam kerangka Mary begitu. Nah, apakah usia mereka itu justru berkebalikan begitu? Apakah jangan-jangan John yang lebih muda sedangkan Mary yang lebih tua? Karena dalam asumsi Mary kan yang bergerak adalah John ya. Jadi dalam asumsi Mary adalah yang bergerak adalah John. Sedangkan Mary dalam asumsinya adalah diam begitu ya. Padahal menurut John justru Mary yang bergerak. Nah, kita coba pandang dari dua sisi ini begitu. Apakah memang benar nanti disimpulkan bahwa John lebih tua, Mary lebih muda, atau justru kebalikannya. Jadi nantinya bagaimana nasib usia si kembar ini begitu ya. Nah, jadi kita ingat dengan menganggap bahwa John yang bergerak terhadap Mary begitu, kita ingat transformasi Lorentz yang dimiliki begitu antara waktu milik John dan waktu milik Mary sebagai berikut. Nah, jadi waktu menurut John, waktu Jones begitu menurut Mary adalah TJ sama dengan gamma di dalam kurung dikalikan TM dikurangi VXM per C kuadrat. Jadi sama seperti tadi, waktunya itu ditunjukkan dengan gamma dikalikan waktunya Mary dikurangi dengan V kali XM per C kuadrat. Nah, dengan penurunan selanjutnya dapat kita tunjukkan ini kaitan antara selang waktu masing-masing. Jadi selang waktu masing-masing tidak lain adalah delta TJ sama dengan delta TM per gamma. Nah, yang berarti jam milik John bergerak lebih lambat daripada jam milik Mary dengan faktor sebesar 1 per gamma. Jadi sekilas dari ini adanya paradok atau kontradiksi begitu dari ungkapan sebelumnya. Jadi kalau tadi mengatakan Mary ini bergerak lebih lambat daripada John, nah tapi dalam kasus ini dalam pandangan Mary ternyata
John ini bergerak lebih lambat. Nah, namun demikian perlu kita ingat beberapa hal lagi. Jadi relativitas khusus menyatakan bahwa kita tidak dapat menghubungkan waktu yang ditunjukkan oleh jam pada tempat yang berbeda, ya. Dalam hal ini adalah umur orang yang terpisah, sampai kemudian kedua orang tersebut bertemu kembali. Jadi kita harus meninjau ketika proses di mana Mary ini bertemu dengan John kembali. Nah, ketika mereka berdua bertemu kembali, barulah tampak siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Nah, itu ditunjukkan oleh jam masing-masing. Nah, menurut Mary, nah ini kita perlu garis bawahi ya, menurut Mary. Nah, jadi menurut Mary, perjalanannya memakan waktu sebesar 2 dm per v. Sehingga selama perjalanan, umur Mary dapat kita nyatakan, ya total perjalanannya dibagi dengan gamma. Jadi 2 dm per gamma. Oke, seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk John sendiri, nah ini kurang faktor V seharusnya ya. Ini harusnya muncul faktor V. Perlu diingat bahwa telah diasumsikan bahwa waktu untuk mempercepat dan memperlambat roket telah diabaikan. Nah, jadi asumsinya kecepatannya konstan begitu ya. Karena John bergerak lebih lambat dengan faktor sepergamma, maka John berumur seperti ini. Jadi AJ sama dengan 2 dm per V dikalikan sepergamma. Jadi ini dia tipe mungkin ya. Jadi ini yang tepat adalah V. Jadi ini bukan gamma seharusnya tapi V. Seperti ini ya. Semoga teman-teman paham. Jadi nah, jika dilatasi waktu itu menjadi satu-satunya faktor dalam perhitungan, Mary dapat mengklaim bahwa dirinya berusia lebih tua daripada John dengan selisih waktu antara yakni AM dikurangi AJ menurut perhitungan tersebut. Jadi menurut perhitungan ini kita bisa menghitung selisih waktu mereka atau selisih usia mereka adalah persamaan 2.13 dikurangi dengan persamaan 2.14. Jadi selisih waktunya berapa? Selisih waktunya adalah 1 dikurangi sepergamma dikalikan dengan 2 dj per V dikalikan sepergamma. Loh, kok muncul faktor sepergamma di sini? Ini kan tadi sepergammanya sudah seperti ini ya. Kalau kita hitung ini tadi AM dikurangi AJ kan sama dengan seperti ini ya. 2 kemudian DM per V dikurangi dengan 2 DM seperti ini per V dikalikan sepergamma. Kemudian ini kita dekatkan. 1 dikurangi sepergamma begini ya. Tidak lain adalah 2 DM per V seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kok bisa muncul faktor sepergamma ini? Jadi teman-teman ingat kembali persamaan. Saya tulis di sini ya. Jadi persamaan 2.2. Jadi persamaan 2.2 itu menyebutkan bahwa DM itu tidak lain adalah DJ per gamma. Jadi DM itu tidak lain DJ per gamma seperti ini. Ini yang kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Jadi DM-nya kita gantikan. Jadi ini 1 dikurangi 1 per gamma begini. Ini menjadi 2 DJ per gamma. Inilah yang menjadi persamaan 2.25. Semoga teman-teman tidak bingung. Nah, karena mereka memiliki selisih waktu ini, nah kita jumpai ternyata ada ketidakcocokan hasil dari sebelumnya. Nah, bagaimana cara memecahkan persoalan ini? Jadi, di sini terdapat faktor lain yang dapat menyelesaikan ketidakcocokan tersebut. Jadi, ketika Mary sampai di bintang, kemudian kembali lagi, dia akan mengubah kerangka inersianya. Jadi, kerangka inersianya berubah. Nah, sebelum Mary tiba di bintang, hubungan antara John dan Mary berdasarkan kerangka inersia Mary, begitu ya, TJ-nya adalah gamma kalikan TM dikurangi VDM per C kuadrat. Nah, sesaat setelah itu, dia akan menuju lagi ke bumi ini ya. Nah, bagaimana relasi hubungan jam antara keduanya? Ketika dia proses kembali, nah ternyata relasinya ditunjukkan oleh persamaan 2.17, yaitu TJ sama dengan gamma TM di plus gitu ya, VDM per C kuadrat. Jadi ada perubahan sedikit kerangka inersia. Jadi ketika si kerangka Mary ini menuju bintang, di sini negatif, begitu ya. Sedangkan ketika Mary ini menuju bumi, dia menjadi positif. Nah,
kemudian dari dua persamaan tersebut kita tunjukkan bahwa ada kontradiksi waktu atau jam milik Mary yang diukur oleh milik Jones yang diukur menurut Mary. Jadi sesaat setelah Mary berganti keadaan dari menuju bintang menjadi meninggalkan bintang, ada selisih pengukuran waktu milik Jones menurut Mary adalah sebesar ini. Oke, jadi kita akan mempelajari terkait dengan selisih pengukuran waktu John menurut Mary. Jadi selisihnya kan sebenarnya kita hitung dari persamaan 2.16 dan 2.17. Jadi dari perjalanannya ini kita bisa menghitung bahwa total sisih pengukuran waktu milik Jones itu bisa kita hitung dengan mengkurangkan persamaan 2.17 gitu ya, dikurangi dengan persamaan 2.16. Jadi nah di sini ada koreksi begitu ya, ini seharusnya bukan gamanya di bawah tapi gamanya di atas. Jadi ini seharusnya gamanya itu sebagai pengali, jadi ini salah. Jadi seharusnya itu gamanya di sini letaknya, bukan di sini ya. Jadi kalau kita anukan seperti ini. Nah, kemudian bagaimanakah persamaan ini berubah menjadi persamaan ini? Jadi teman-teman perlu ingat bahwa DM itu tadi kan tidak lain adalah DJ per gamma seperti ini ya. Ini ditunjukkan persamaan berapa? Ditunjukkan oleh persamaan kalau tidak salah 2.2. Semoga saya tidak salah. Ya, 2.2. Jadi ini tidak lain adalah persamaan 2.2. Coba mana tadi titik saya? Oh, di sini. Nah, jadi ini tidak lain adalah persamaan 2.2. Nah, kemudian kita terapkan ini persamaan 2.2 kita masukkan ke suku awal. Jadi kita masukkan dia adalah gamma begini 2D M terus dibagi dengan C kuadrat begini ya. Ini ada V-nya, jangan lupa. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan menjadi gamma begini 2 VDM, VDJ ya, karena kita ganti dengan J. Kemudian ini ada C kuadrat. Nah, muncul faktor sepergamma di sini. Ini yang akan saling menghilangkan. Sehingga kita ketemu selisihnya tidak lain adalah 2 VDJ per C kuadrat seperti ini. Nah, ini lebih tepat. Jadi teman-teman sedikit saya berikan koreksian menurut saya. Nah, kemudian selisih ini terjadi akibat adanya perubahan kerangka inersia Mary. Jadi, kerangka inersia Mary kan mengalami perubahan yang tadinya bergerak mendekati bintang, kemudian bergerak menjauhi bintang atau menuju bumi. Dengan demikian, kerangka Mary ini memiliki selisih antara umur John dengan Mary, ya, umur John dengan Mary, yakni selisih yang dihitung dari persamaan 2.15. Nah, persamaan 2.15-nya mana? Kita coba lihat kembali. Nah, ini adalah selisih antara usia John dan Mary tadi ya, menurut perhitungan Mary. Nah, setelah kita hitung, nah selisihnya tadi kan ketemunya sepergamma dikurangi 1, begitu, dibalik ya. Kalau ini tadi kan AM min AJ, begitu, nah ini dibalik begitu. Jadi dibalik AJ min AM, atau kita balik, jadi selisihnya menurut Mary dengan John itu ini. Jadi kita balik persamaan 2.15, jadi dari AM dikurangi AJ. Jadi kalau persamaan saya tulis di sini aja ya biar kita ingat. Persamaan 2.15 tadi kan AM ini dikurangi dengan AJ. Nah, ini kita balik. Kita balik menjadi AJ dikurangi AM. Itu kenapa tadi pengurangan 1 minus sepergamma ini berubah gitu ya, menjadi 1 per gamma dikurangi 1 seperti ini, menjadi seperti ini. Faktor belakangnya tetap, kemudian ditambah sepergamma ditambah 2 VDJ per C kuadrat. Begini selisihnya tadi ditambahkan. Kemudian berarti ini ada yang sama ya, ini yang sama suku 2 VDJ per C kuadrat. Kita keluarkan begini. Nah, kok ini tinggal seperti ini? Nah, seperti ini nih karena ini perkaliannya masuk ke dalam. Jadi sepergamma dikalikan sepergamma menjadi sepergamma kuadrat di sini ya. Kemudian ini minus 1, min 1-nya tetap min 1. Kemudian dikurangi dengan faktor ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kok Bu muncul faktor di sini Bu? Ya. Kenapa muncul faktor 2 DJ per V gamma di sini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, kita ingat kembali.
Jadi suku ini kan tadi sudah ketemu sepergamma kuadrat, kemudian 2 DJ per V, ya. Kemudian di sini ada plus 2 VDJ per C kuadrat. Nah, 2 VDJ per C kuadrat ini, nah caranya bagaimana? Caranya dengan cara ini. Jadi negatif 1 ini kita kalikan keluar dengan ini. Jadi kalau kita jabarkan begitu ya, saya coba jabarkan. Di sini berarti kan sepergamma dikalikan suku ini menjadi sepergamma kuadrat 2 DJ per V seperti ini. Dikurangi begitu ya, sepergamma atau gammanya tetap 2 DJ per V gamma. Ya, kemudian suku ini menjadi 2 VDJ per C kuadrat. Nah, suku inilah yang dikeluarkan menjadi suku ini. Nah, sedangkan dua suku yang lain kita dekatkan. Sehingga kalau kita dekatkan kan menjadi begini. Ini ada kesamaan 2 DJ per V. Betul ya, ada kesamaan 2 DJ per V. 2 DJ per V-nya kita keluarkan 2 DJ per V seperti ini. Ini suku pertama ini sisa sepergamma. Sisa sepergamma kuadrat. Sedangkan untuk suku ketiga ini ketika kita dekatkan 2 DJ per V, nah ini kan tidak ada ini ya suku V-nya, maka muncullah faktor V lagi. Agar bisa sama maka muncul faktor V kuadrat. Nah ini yang berubah begitu ya. Ada V1 agar menjadi pembagi V di sini, muncul V di sini, maka V-nya menjadi V kuadrat, kemudian C kuadrat seperti ini. Nah, barulah yang lain tetap 2 DJ per V gamma ini dari ini tadi. Nah, jadi penjabarannya seperti itu. Nah, kemudian kita ingat ini ternyata kan sepergamma kuadrat ditambah V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dapatnya dari mana? Ya, teman-teman ingat kembali bentuk asli dari gamma. Jadi bentuk asli dari gamma itu kan tidak lain ada kaitannya dengan V kuadrat dan C kuadrat yang sudah didefinisikan di awal tadi di persamaan 2.1. Jadi kita tulis saja di sini biar kita ingat ya. Jadi berdasarkan persamaan 2.1 kan tidak lain kita peroleh nilai gamma ya. Gamma itu tidak lain adalah akar dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau saya punya persamaan gamma seperti ini, gamma kuadratnya berapa? Gamma kuadratnya tidak lain ya, sama dengan ini gamma kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah kalau diseper tinggal dianukan aja, nanti lah ketemu teman-teman sama dengan 1 seperti ini ya. Kemudian maka kita bisa tahu ini ternyata AJ dikurangi dengan AM itu tidak lain adalah 2 DJ per V dikurangi 2 DJ per V gamma, atau kita bisa sederhanakan menjadi persamaan 2.21. Nah ini tidak lain kan bentuknya sama dengan persamaan yang sudah kita hitung berdasarkan kerangka dari John. Jadi bentuk persamaan 2.21 ini tidak lain memiliki bentuk yang sama seperti yang dihitung dengan kerangkanya John. Jadi kita bisa membuktikan ini ternyata dari dua perhitungan tersebut itu bisa ditunjukkan bahwa selisih antara Mary dan John itu sama. Kemudian siapa yang lebih muda? Siapa yang lebih muda? Yang lebih muda adalah Mary. Jadi Johnnya lebih tua, Mary-nya lebih muda. Nah, jadi dari dua persamaan ini meskipun dipandang dengan kerangka inersia Mary yang bergerak, ternyata selisih mereka sama dan diambil kesimpulannya adalah Mary itu memiliki usia lebih muda daripada John. Jadi dari dua kerangka didapat kesimpulan yang sama. Begitu ya. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan teman-teman terkait dengan paradoks kembar yang telah teman-teman pelajari. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa hitung dan semoga kita bisa belajar bersama. Tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.